Ya Tuhan, sebenarnya tidak terlalu mudah untuk mengatakan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena dalam banyak hal kami lebih menginginkan apa yang kami mau, apa yang kami inginkan itu yang terjadi, ya Tuhan. Menaruh hidup kami di dalam tangan Tuhan bisa saja berarti kami harus menunggu lebih lama dan kami tidak suka menunggu, ya Tuhan. Menaruh hidup kami dalam tangan Tuhan bisa berarti kami menerima tidak seperti yang kami inginkan dan itu membuat kami sedih, ya Tuhan. Tetapi kami sesungguhnya tidak punya pilihan karena kami punya Allah yang besar dan yang baik hati, Allah yang penuh kasih. Sehingga hidup ini cuma berarti waktu kami belajar untuk menaruh iman percaya kami ke dalam tangan Tuhan, menaruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dengan sebuah kesadaran bahwa Engkau Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik atas hidup kami, jauh lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Oleh sebab itu dengan berani kami menyanyikan lagu ini dan kami berserah ke dalam tangan-Mu. Termasuk hari ini ketika Engkau memanggil kami ke rumah-Mu untuk mendengarkan Tuhan bersabda. Melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, biarlah kebenaran firman Tuhan yang Engkau titipkan boleh diberitakan dengan hikmat dari Allah Roh Kudus, dan setiap kami yang mengerti juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Tuhan berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita senang kita bisa beribadah kembali bersama-sama di rumah Tuhan di penghujung tahun ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah pemulihan dari keterpurukan. Saya tidak tahu apakah tema ini merefleksikan hidup saudara hari-hari ini. Apakah saudara sedang terpuruk sesuai dengan tema ini? Coba lihat wajah-wajah kanan kiri saudara, coba lihat. Itu wajah-wajah orang terpuruk atau wajah orang-orang yang sedang sukacita karena diberkati? Banyakan mana Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati hampir 1 tahun ini ya. Ada banyak anugerah dan berkat Tuhan yang saya percaya dalam hidup saudara. Tetapi hidup sebagai anak-anak Tuhan tidak berarti segala hal berjalan baik-baik saja juga, bukan? Ada pergumulan, ada masalah, ada kegagalan, ada kehilangan, dan ada mungkin penderitaan yang menjadi bagian kita. Nah, secara khusus untuk saudara, sepanjang tahun ini lebih banyak senangnya atau lebih banyak susahnya? Bagaimana perjalanan hidup saudara sepanjang tahun ini? Kalau saudara refleksi sejenak ke belakang Bapak Ibu Saudara, maka mana yang lebih tepat menggambarkan hidup saudara? Apakah hidup saudara saat ini, tahun ini, lebih banyak susahnya dan sedikit senangnya? Atau sebaliknya, lebih sedikit senangnya dan lebih banyak susahnya? Yang mana? Satu atau dua? Saya ulang ya. Sekarang gambaran hidup saudara itu yang mana? Yang satu atau yang dua? Yang pertama itu lebih banyak susahnya dan sedikit senangnya, atau sebaliknya lebih sedikit senangnya dan banyak susahnya? Yang mana? Oh, sama aja begitu ya. Tidak mau pilihan yang itu. Kita selalu memilih yang ketiga Bapak Ibu Saudara ya, kalau boleh ya. Lebih sedikit susahnya, lebih banyak senangnya. Nah Bapak Ibu Saudara, akan tetapi kehidupan kita dalam dunia ini selalu ada pergumulan, bukan? Ada masa-masa senang, ada masa-masa sukar. Kita bisa memprediksi segala sesuatu dalam hidup ini, tetapi tidak selalu apa yang ada di depan sesuai dengan realita. Seringkali kita menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, dan itulah yang membuat banyak orang terpuruk. Setiap akhir tahun dan memasuki tahun yang baru, banyak orang itu mengambil waktu untuk merenung, merefleksikan hidup yang sedang berjalan, dan membangun harapan untuk masuk tahun yang baru. Ada cita-cita, ada harapan. Saya tidak tahu, saudara masih sering melakukannya apa tidak, ya? Membangun, menulis harapan yang diinginkan di tahun yang akan datang. Ujung-ujungnya selesai apa tidak? Terkabul apa tidak? Ya, itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan pergolakan, penuh dengan tantangan, maka itu menjadi realitas di tengah-tengah zaman ini. Ya, kita bisa lihat kehidupan banyak orang di sekeliling saudara. Entah saudara tinggal di mana,
Ada banyak orang yang hatinya terluka, hubungannya retak satu dengan yang lain, ya, suami istri yang masih tinggal serumah tapi pisah kamar, Bapak Ibu Saudara. Atau orang tua dan menantu, kemudian orang tua dan anak dan segala macam yang hidup dalam pergumulan. Dan begitu banyak orang yang ada dalam tekanan pekerjaan, Bapak Ibu Saudara. Masihkah dia bisa bertahan sampai akhir tahun ini, dan seperti apa tahun yang akan datang, tidak pernah ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak orang mengakhiri tahun ini dengan serba ketidakpastian, lalu kemudian memasuki tahun yang baru dengan hati yang remuk redam. Kami bertanya, apakah ada pengharapan yang masih tersisa untuk tahun yang akan datang? Masalahnya Bapak Ibu Saudara, itu juga bukan hanya terjadi di antara orang-orang yang belum kenal Tuhan, tetapi hal yang sama bisa hadir dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita menghadapi pergumulan yang sama, kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita, kita masih setia datang beribadah di hadapan Tuhan, kita bernyanyi bersama-sama, kita bisa mengangkat tangan kita, di saat yang sama hati kita sedang ada dalam tekanan yang besar. Setiap kali ketemu dengan jemaat ditanya, apa kabar hari ini? Refleks kita berkata, puji Tuhan, luar biasa, gitu ya. Tapi betulkah luar biasa? Kita senang ketika mendengarkan jemaat lain, saudara kita berkata, puji Tuhan, luar biasa. Padahal kalimatnya belum selesai loh. Luar biasa susahnya, luar biasa sakitnya di dalam, luar biasa kebingungannya, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita punya bagiannya masing-masing. Dan banyak orang kemudian berusaha untuk mengatasi semuanya itu. Hikmat dunia ini, pengalaman banyak hal, Bapak Ibu Saudara, membuat orang berlomba-lomba untuk mengatasi semuanya itu. Tetapi seringkali kemudian itu dilakukan dengan cara yang keliru. Dan ketika kita melakukannya dengan cara yang keliru, maka kita akan terus terbenam dalam situasi itu dan tidak pernah keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak saya umurnya 8,5 tahun saat ini. Bantu saja sih saya dari sana ya. Oke, tolong ya nge-follow aja khotbah saya. Jadi begini, anak saya umurnya 8,5 tahun, Bapak Ibu Saudara, laki-laki. Oke. Dari kecil kami memberikan dia mainan sebisa kami. Salah satunya adalah Lego, Bapak Ibu Saudara, karena dalam banyak hal Lego itu menolong, mengasah pikiran, kreativitas. Nah, waktu dia masih kecil, kita tidak kasih Lego yang kecil-kecil, kasih yang agak besar, Bapak Ibu Saudara, supaya aman bagi dia. Dan karena dia suka, lama-lama dia minta dibeliin terus, sampai akhirnya setiap kali pergi ke mall, lihat toko mainan, Bapak Ibu Saudara, pasti memaksa mampir. Dan kalau sudah begitu dia senang, bapaknya yang kurang senang. Karena harga Lego itu tidak murah, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kemudian ketika dia sudah berlari, dia pergi ke rak-rak tertentu yang kemudian kotaknya besar, piecesnya banyak, dan kemudian figurnya begitu menarik. Dia semakin senang, hati bapaknya semakin miris, Bapak Ibu Saudara. Ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak selalu kami memberikan itu karena saya tahu mahal, ya. Belum tentu juga dia suka. Ketika dia mulai senang dengan figur-figur seperti itu, kami memulai dengan hal-hal yang kecil. Ini biasanya orang bilang bricks, ya, lebih kecil, mirip-mirip Lego, tetapi bisa disusun-susun dengan figur-figur tertentu. Piecesnya tidak terlalu banyak dan ada polanya. Nah, harganya lebih murah dari Lego yang mahal itu, Bapak Ibu Saudara. Dan karena dia masih kecil, tidak terlalu tahu ini di awal, dia senang-senang saja, begitu ya. Dan waktu dia dapatkan itu, dia tidak sabar untuk unboxing, gitu ya. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara tidak menunggu sampai tiba di rumah, di luar tokonya dia tarik papa mamanya, duduk papa mama, kita buka dan ayo kita susun. Nah, kalau sudah begitu, bapaknya yang malu biasanya, ya. Saya bilang sabar nak, tunggu di rumah. Setiba di rumah, dia buka mainan itu dan dia susun. Waktu dia frustasi, dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, dia panggil mamanya. Dan mamanya membantu dia, lalu kemudian jadi satu-satu dia taruh di sana. Dia senang dengan mainan itu. Sampai satu waktu Bapak Ibu Saudara, dia menyenggol rak tempat mainannya itu. Beberapa mainan jatuh, sebagian berantakan dan sebagian lain ada yang kocar-kacir seperti itu. Dia sedih tapi cepat-cepat dia ambil dan dia mulai susun. Waktu dia mulai susun, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa seperti semula. Lalu kemudian dia mulai datang sama papanya. Papa, bantuin aku untuk susun Lego ini. Nah, problemnya saya itu tidak bagus motorik halusnya. Yang begini-begini kesulitan tertentu buat saya.
Tetapi karena saya papa yang sayang sama anak, jadi saya bantu dia, saya duduk sama-sama dan mulai merakitnya kembali seperti pola gambar yang ada. Semakin dirakit, semakin berantakan Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang waktu saling merakit kami berantem. Saya bilang pasang di sini, dia bilang enggak di sini. Enggak, ini gambarnya di sini. Tapi yang lalu pasang di sini. Dan akhirnya ribut Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya bukan dia yang frustasi, saya yang frustasi. Saya bilang udahlah berhenti. Nanti waktu mama pulang dari gereja, kamu minta bantu mama pasti selesai. Kalau minta bantu papa, kamu keliru orang. Bukannya selesai, tetapi berantakan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang hidup kita manusia juga seperti itu. Waktu hidup dalam pergumulan, tekanan banyak, masalah datang, kita berlomba-lomba untuk menyelesaikannya, kita minta bantuan orang-orang lain, dan celakanya seringkali kita mendapatkan nasihat dan bantuan yang keliru, sehingga masalah kita bukan selesai, semakin bertambah. Atau kelihatannya seolah-olah selesai, memberikan rasa senang yang semu, tapi kemudian membawa kita dalam masalah yang semakin dalam. Ketika kita menghadapi dengan cara yang keliru, meminta bantuan dari orang yang keliru, maka hidup ini tidak lebih indah dan lebih baik. Kita bukan cuma berputar-putar dalam masalah, tetapi terbenam di dalam keterpurukan hidup. Dan kalau itu yang terjadi, bagaimana solusinya? Datang kepada orang yang menciptakan kehidupan. Siapa? Kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Karena Dia menciptakan kita, maka kita boleh percaya Dia yang paling tahu bagaimana membenahi hidup kita yang rusak. Bukan begitu? Kalau piano saudara ini rusak, jangan datang sama tukang elektronik yang sembarangan atau tukang TV dan segala macam. Apalagi ke bengkel las dan bengkel bubut, Bapak Ibu Saudara, lebih berantakan piano saudara. Datanglah kepada orang yang menciptakan, yang ahli tentang piano, yang tahu bagaimana membenahinya. Begitu juga dengan hidup kita. Waktu kita punya pergumulan, beban masalah, bukan lari kepada berbagai hal yang dunia tawarkan, tetapi lari kepada Tuhan yang menciptakan kehidupan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, dasar kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa pergumulan yang sama pernah terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Tetapi sekalipun mereka ada dalam penderitaan, notabene karena dosa mereka, karena kesalahan mereka, karena kekerasan hati mereka, karena pemberontakan mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan hukuman atas hidup mereka, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Ketika Dia melihat kehidupan umatnya yang bergumul, Tuhan turun tangan karena Dia penuh kasih dan memulihkan mereka kembali. Mari kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 dan 3 sampai 3. Di dalam PowerPoint saya menampilkan versi LAI yang terbaru, terjemahan yang kedua. Saya akan coba membacakannya. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Bapak Ibu Saudara, ini mengisahkan tentang kehidupan bangsa Israel yang kemudian Tuhan izinkan di dalam penderitaan karena dosa mereka, tetapi kemudian Tuhan bawa mereka kembali pulang sesuai dengan janjinya kepada nenek moyang mereka. Tidak selama-lamanya Dia membiarkan mereka dalam penderitaan karena dosa-dosanya, tetapi di dalam kasih karunia-Nya, ketika Tuhan melihat waktunya cukup, Dia bawa mereka kembali ke Yerusalem. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, hidup tidak selalu indah ketika kembali ke awal, ada banyak pergumulan di dalamnya. Nah,
di tengah-tengah konteks yang seperti itu, ayat ini mengajarkan kita 3 kebenaran penting Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita mulai dari ayat yang pertama yang sederhana ini. Oke. Ayat itu dimulai dengan ayat 1a Bapak Ibu Saudara yang berkata demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan sekedar sebuah pernyataan Bapak Ibu Saudara, tetapi di balik pernyataan ini ada satu kebenaran penting yang coba disampaikan oleh penulis. Bantu saya dari sana deh ya. Oke. Ada satu kebenaran penting yang coba disampaikan oleh penulis. Bahwa ini adalah sebuah pernyataan yang dari awal bahwa proses pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah bangsa Israel itu tidak berangkat dari keinginan mereka, dari hasrat mereka, dari usaha dan kekuatan mereka, bukan. Tetapi pemulihan itu terjadi dan itu adalah inisiatif dari Allah. Karena pemulihan yang sejati selalu bermula dari Allah yang penuh kasih ketika Dia melihat umatnya di tengah-tengah segala pergumulan mereka. Dan kebenaran ini penting Bapak Ibu Saudara, karena kebenaran ini terus berkumandang dari zaman dulu sampai pada zaman sekarang ini. Bahwa di tengah-tengah segala pergumulan kita, kerinduan kita akan pemulihan, di mana Tuhan yang mengangkat kita kembali di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Ingatlah bahwa pemulihan yang sejati dalam hidup ini tidak dimulai dari diri kita, tetapi pemulihan itu selalu berasal dari Allah. Karena sekali lagi Dia yang menciptakan kita dan Dia yang paling tahu bagaimana membenahi kehidupan kita. Karena dosa, karena masalah kehidupan, dan karena penderitaan ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa Ibraninya, frasa roh Tuhan Allah ada padaku, itu menggambarkan tentang nafas kehidupan yang ditiupkan, yang penuh kuasa, yang sanggup untuk menghidupkan kembali. Dan gambaran ini adalah gambaran ketika Allah menciptakan manusia pertama kalinya. Setelah Dia menciptakan alam semesta, Dia kemudian turun tangan membentuk debu tanah itu, lalu meniupkan nafas hidup ke dalam debu buatan tangannya itu. Sehingga muncullah makhluk yang bergerak, Adam, manusia pertama itu. Nah, gambaran yang sama Bapak Ibu Saudara diberitakan dalam hal ini. Di tengah-tengah beban kehidupan, di tengah-tengah pengharapan yang mati, di tengah-tengah asa yang redup, Tuhan menghadirkan kuasa yang sanggup untuk memulihkan dan menghidupkan. Allah Roh Kudus yang hadir di dalam diri kita membangkitkan kembali sebuah pengharapan di tengah-tengah beban kehidupan, bahwa ada Allah yang hadir dan yang sanggup menolong setiap kita. Yang kita harus waspadai Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehidupan pada masa sekarang ini, manusia seringkali terjebak lebih kepada usaha dirinya sendiri, kekuatannya sendiri. Kita melakukan banyak hal supaya kita bisa keluar sejenak dari banyaknya beban kehidupan kita. Ada banyak orang kalau weekend itu berbondong-bondong ke puncak Bapak Ibu Saudara. Makanya puncak tidak pernah sepi sampai hari ini. Kalau saudara pergi ke Gunung Salak di Bogor, ada banyak sekali camping ground Bapak Ibu Saudara. Sebagian di antara saudara mungkin sedang camping. Beberapa kelompok jemaat kami itu senang pergi camping Bapak Ibu Saudara. Apalagi ketika beban kehidupan, kesibukan sudah begitu banyak, mereka berkata mari kita mundur sejenak. Masalahnya kemudian ketika mereka pergi Jumat, Sabtu, seringkali ujung-ujungnya Minggu juga Bapak Ibu Saudara. Dan kalau sudah begitu ke gerejanya kapan begitu ya. Dan di tengah-tengah kondisi seperti itu Bapak Ibu Saudara, ketika segala sesuatu kita lakukan di luar Tuhan, maka itu tidak memberikan pemulihan yang sejati. Sebagian orang mengasingkan diri di depan layar televisi dan menikmati segala macam konten yang memotivasi mereka, yang membangkitkan pengharapan dalam diri mereka dari motivator-motivator terkenal yang kemudian mengungkapkan dengan bahasa-bahasa yang indah. Tetapi yang harus kita waspadai Bapak Ibu Saudara, ketika semuanya itu dilakukan tanpa hubungannya dengan Tuhan yang menciptakan kita, maka yang kita dapatkan bukanlah pemulihan yang sejati. Ibarat ponsel Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara baru beli iPhone 17 yang hebat dan yang canggih itu Bapak Ibu Saudara.
Tetapi kalau dia kehabisan daya, lowbat, maka sehebat apapun prosesor yang dibenamkan di dalamnya, tetap tidak mampu membuat semua aplikasi canggih itu bekerja. Yang kita harus lakukan adalah kita harus cas kembali supaya kemudian kita bisa pakai dengan semua keunggulannya. Dan begitu juga dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita connect dengan sumber kehidupan, dengan Allah yang menciptakan kita, sehebat apapun kita mencoba membenahi hidup kita, dan secanggih apapun yang dunia tawarkan untuk saudara boleh nikmati keluar dari pergumulan itu tidak pernah memberikan pemulihan yang sejati, kecuali kita kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Dan pesan itulah yang coba diberitakan oleh Yesaya kepada bangsa Israel pada masa itu. Di tengah-tengah kehancuran mereka, di tengah-tengah keterpurukan mereka, Allah memanggil mereka untuk kembali datang kepada Tuhan. Masalahnya begini, pemulihan itu tidak terjadi serta-merta, tidak terjadi dalam satu malam, tetapi sebuah proses. Tetapi di tengah proses itu tetap ada Allah yang sedang bekerja. Di dalam bagian ini, sang Nabi sedang berkata kepada mereka, sekalipun hidupmu sedang terus bergerak dan bergumul, ingatlah Tuhan belum selesai. Dia sedang bekerja dan dia sedang bertindak untuk memulihkan umatnya. Dan hal yang sama bisa terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita sedang berada dalam pergumulan kesulitan yang panjang. Kita merasa tidak kuat dan tidak mampu lagi untuk bertahan. Kita merasa semakin hari semakin lemah dan putus asa. Tetapi di saat itulah Tuhan hadir dan Dia memulihkan kita. Ingat baik-baik, seperti seorang tukang tembikar tanah liat, tidak pernah membuang yang baik. Sekalipun waktu dia membentuknya rusak, maka dia akan ambil kembali. Mungkin dia akan hancurkan sejenak, dia menambahkan air di dalamnya, dia tekan sana sini, dia banting kembali, tetapi dia akan membentuk itu ulang menjadi bejana yang indah, yang bisa dipakai lagi. Dan semuanya itu proses yang tidak terjadi sesaat. Bukankah begitu juga dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Terkadang Tuhan mengizinkan kita sejenak dalam kesulitan dan pergumulan ini, karena Dia sedang membentuk ulang hidup kita untuk menyatakan kasih dan kemurahannya. Mungkin hidup saudara hari-hari ini terasa seperti bejana yang retak atau ponsel yang lowbat itu. Sebagian kita ingin menyerah karena merasa putus asa. Rasanya hidup tidak banyak berubah. Tahun demi tahun seperti ini terus. Tidak ada pengharapan yang pasti. Tetapi berita yang sama bagi Israel adalah berita yang sama bagi kita hari-hari ini. Bahwa Tuhan yang penuh kasih belum selesai bekerja. Dan Dia sedang hadir dalam hidup saudara untuk membentuk saudara. Dan ketika Dia hadir, Bapak Ibu Saudara, Dia merangkul kita di tengah segala kelemahan dan pergumulan kita. Di dalam ayat 1b sampai ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung. Ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat pesan ini bukan cuma sekedar sebuah pesan penghiburan, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan cuma sekedar kata-kata penuh empati yang dikatakan oleh sang nabi di tengah-tengah pergumulan umat Tuhan. Tidak. Di dalam kalimat ini, dia ingin menyampaikan sebuah berita bahwa Allah yang penuh kasih, yang melihat umatnya, yang hadir bersama dengan mereka, yang mendampingi mereka, adalah Allah yang bertindak. Allah yang hadir di tengah-tengah mereka, yang merangkul mereka di tengah segala pergumulan mereka. Dan ketika Dia merangkul mereka, di saat yang sama, Dia membebaskan mereka dari semua tindihan beban berat
kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah tidak hanya berhenti pada hati yang terenyuh, hati yang berbelas kasihan, tetapi selalu disertai dengan tindakan nyata untuk mengangkat dan memulihkan. Di bagian Injil kita melihat ketika Yesus melihat orang banyak yang menderita, yang kelaparan, Alkitab berkata, lalu dia melihat mereka seperti domba-domba yang tidak punya gembala, lalu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itu bukan cuma sekedar perasaan, kasihan ya mereka hidupnya susah. Bukan Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma sampai di sana. Kata belas kasihan di sana berbicara tentang sebuah dorongan yang besar untuk melakukan sesuatu, untuk bertindak, membuat sesuatu menjadi lebih baik. Dan itu yang Yesus lakukan. Ketika dia melihat orang banyak itu, dia memberi mereka makan, dia menjamah mereka, dia memulihkan mereka. Ketika Allah melihat bangsa Israel, dia menjanjikan Sang Mesias yang akan hadir di tengah-tengah mereka untuk mengangkat mereka dari penderitaan dan memulihkan hidup mereka. Ketika Allah melihat kita dalam segala pergumulan kita, dia hadir dalam Allah Roh Kudus di tengah-tengah hidup kita yang menguatkan kita. Kristus datang ke dalam dunia dan dia melihat orang banyak, dia merangkul mereka yang dilemparkan, yang ditolak, yang diasingkan. Dia menyentuh orang-orang kusta yang dijauhi orang. Dia menangis bersama dengan perempuan-perempuan yang menderita. Dia duduk di samping seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dia hadir bersama dengan mereka yang hampir putus asa karena rasanya kesembuhan itu terlalu jauh dari hidupnya. Allah hadir, Allah menyentuh. Kristus memulihkan mereka karena kasih-Nya bukan cuma kasih yang melihat, tetapi kasih yang hadir secara nyata. Problemnya begini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya, saya dan saudara, kita setuju kita punya Allah yang penuh kasih. Allah yang mencintai kita. Allah yang sanggup menjaga dan melindungi kita. Pertanyaan saya begini, apakah saudara merasakan Allah yang baik itu di dalam hidup saudara? Apakah kita merasakan Tuhan yang maha dahsyat itu hadir menolong kita di tengah pergumulan hidup kita? Kalau kita mengalami itu Bapak Ibu Saudara, maka waktu kita melihat Allah yang besar, waktu kita bernyanyi Engkau Allah yang perkasa, itu membuat hati kita hancur loh. Kita bisa menangis bukan karena sedih, tapi kita menangis karena kita merasakan betapa Tuhan menolong kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saudara pernah mengalami itu di masa-masa lalu dalam hidupmu, dan hari ini engkau merindukannya tetapi belum mengalaminya karena terjebak dengan semua pergumulan hidup dan tekanan hidup, mari berhenti sejenak dan bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Jangan-jangan kita mulai melupakan Tuhan. Jangan-jangan kita terlalu fokus dengan masalah kita. Jangan-jangan kita lebih mengandalkan diri kita dan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tidak heran kemudian Tuhan berdiam diri dan membiarkan kita dalam situasi itu. Saya dan saudara perlu kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Sang Immanuel yang hadir bersama dengan kita untuk merasakan kembali jamahan tangannya. Untuk merasakan kembali sentuhannya yang memulihkan. Untuk merasakan kembali kedekatan dan dia merangkul kita di tengah-tengah segala pergumulan kita. Karena ayat ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu bukan cuma kasih yang melihat dan terenyuh, tetapi kasih yang bertindak. Dia mau hadir dan memulihkan setiap hidup kita. Dan waktu itu terjadi Bapak Ibu Saudara, bukan untuk membuat hidup kita lebih ringan, bukan untuk membuat hidup kita lebih bahagia dan sukacita, bukan. Tetapi kalau Allah hadir dan dia memulihkan kita, kalau Allah hadir dan dia membawa kita keluar dari pergumulan hidup kita, kalau Allah hadir dan membuat kita melihat masa depan kita yang cemerlang, tujuan utamanya supaya hidup kita menjadi buku yang terbuka untuk menceritakan tentang kuasa dan kasih-Nya. Bukan untuk kebahagiaan kita, bukan untuk sukacita kita yang utama, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ayat yang ketiga mengatakan itu Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ketiga firman Tuhan bilang begini. Untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka apa? Perhiasan kepala sebagai ganti abu. Artinya apa? Allah memulihkan. Allah mengubah duka cita mereka, ratap mereka dengan perhiasan kepala.
minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Pemulihan yang sedang terjadi, janji Tuhan, dan Israel mengalami itu. Untuk apa? Untuk kebanggaan diri, supaya mereka lebih besar di antara bangsa-bangsa lain, supaya bangsa-bangsa lain kagum kepada mereka. Lihatlah bangsa yang sudah dibuang Allah dalam pembuangan itu, tetapi mereka kembali dan mereka semakin besar. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Kalimat terakhirnya itu penting. Di sana dikatakan supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran yang ditanam Tuhan untuk apa? Untuk memperlihatkan keagungannya siapa? Keagungan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah hadir menolong saudara keluar dari pergumulan hidup, kalau Allah membukakan kesempatan di hadapan saudara sehingga menemukan pekerjaan yang lama saudara nantikan, kalau Allah membuka kandunganmu atau istrimu sehingga engkau boleh menimang bayi yang menghadirkan sukacita dalam hidupmu, itu bukan cuma untuk kesenangan kita, tetapi supaya Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kalau Tuhan membawa engkau dan saya keluar dari beratnya pergumulan hidup ini, apakah Tuhan dimuliakan di dalamnya? Bapak Ibu Saudara, saya menikah agak terlambat. Menurut saya nggak tahu menurut orang lain. Saya menikah di usia 36 tahun. Menurut saya laki-laki menikah 36 tahun terlambat nggak? Kalau saya punya anak satu sekarang, itu cucu mama saya yang paling kecil. 9 yang lain, kokonya paling besar sudah lulus kuliah, Bapak Ibu Saudara. Anak saya masih kelas 3 SD. Saya menikah umur 36 tahun, yang menurut saya terlambat pada masa itu. Zaman sekarang saya nggak tahu. Beberapa bulan lalu saya ketemu anak muda yang umurnya 34, 35, 37, belum punya pacar, belum menikah, hidupnya biasa-biasa saja. Saya bilang mungkin zaman sekarang tidak menikah sampai 40 juga is it okay. Saya nggak tahu. Tetapi menurut saya di zaman saya itu terlambat, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ada keterlambatan, ada kecepatannya juga, begitu ya. Saya diberikan seorang istri yang usianya 8 tahun lebih muda, bukan lebih tua, lebih muda dari saya, Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Jadi di tengah-tengah keperkasaan lumayan kan ada istri yang masih muda mendampingi. Saudara yang mau mencari pacar yang lebih muda nanti tanya sama saya trik-triknya di belakang, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya berjumpa dengan istri saya di kampus, Bapak Ibu Saudara di Malang, saya sangat tertarik dan senang. Pertama-tama bukan karena kecantikannya, tetapi karena aura, ada aura nih gitu ya. Ada aura yang muncul dari dirinya, sifat-sifat keibuannya, bukan kebapaan. Kalau kebapaan saya nggak mau, gitu ya. Sifat keibuannya, Bapak Ibu Saudara. Dia senang dengan anak-anak, dia melayani anak-anak. Kalau dia mempersiapkan cerita untuk anak-anak itu seperti seluruh hidupnya masuk. Dia mengajar anak-anak, Bapak Ibu Saudara, dia bisa persiapkan segala prakarya sampai jam 2, jam 3 pagi yang saya bolak-balik, belum mau tidur, tanggung, cerita besok, kasihan anak-anak. Itu hidupnya, itu senang, itu sukacitanya. Dan anak-anak dekat dengan dia, Bapak Ibu Saudara. Dan saya melihat betapa bahagianya dia ketika ada di tengah anak-anak. Sampai saya berpikir begini, sukacita dan bahagianya dan bahagia saya jauh lebih besar kalau anak-anak itu salah satunya adalah anak kami. Ini kan selama ini ngurusin anak orang terus, begitu ya. Dan ini menikah sudah terlambat, wajar kan minta supaya Tuhan cepat-cepat kasih anak, betul enggak? 1 tahun pertama Bapak Ibu Saudara orang bilang, sabarlah, tenang aja, baru juga pacaran, enjoy aja, bulan madu, nikmati aja. Iya sih, tapi ini sudah terlambat, 36 tahun Bapak Ibu Saudara. 1 tahun berlalu sudah mulai gelisah. Tahun kedua, 2 tahun berlalu makin gelisah Bapak Ibu Saudara. Apalagi adik ipar saya yang menikah 1 tahun kemudian sekarang sudah kasih cucu buat omanya. Saya makin gelisah Bapak Ibu Saudara, dan kami terus berdoa setiap malam minta Tuhan memberikan kami keturunan. Lalu kemudian kami mulai mencoba Bapak Ibu Saudara, cari dokter, ketemu dokter yang bagus, lalu kemudian periksa, katanya tidak ada apa-apa, dikasih obat, hormon untuk merangsang kesuburan. Waktu istri saya minum 3 paket, dia tahan 2 paket, karena badannya melar kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Dan dia bilang, kok enggak sanggup lagi, berhenti ya, dan kami berhenti. Waktu kami pindah ke Makassar, ketemu dokter yang bagus lagi, coba lagi, sama, dikasih hormon juga,
Dan melar lagi, dia bilang aku udah kuat, berhenti yuk, berhenti. Sekian tahun, sampai akhirnya kami kembali ke Jakarta. Dan kami mulai melupakan itu, walaupun terus bergumul dengan kesedihan itu. Tuhan, berapa lama lagi? Umur makin tua, masuk 40, jangan sampai nanti kalau Tuhan kasih belakangan, saya jalan-jalan ke taman, orang tanya, Pak itu cucu keberapa? Kan celaka Bapak Ibu Saudara. Satu malam, istri saya dapat telepon dari jemaat kami. Dia berkata demikian, Semu, ini sepupu saya dokter, sedang di rumah sakit, sebentar akan menangani proses kelahiran dari seorang ibu yang waktu lahir dia tidak akan mau lihat anaknya lagi. Semua keluarga sudah sepakat, jadi kalau ada yang mau ambil silakan. Ini kehamilan di luar nikah dari keluarga yang oke, terawat oke, tetapi tidak mau lihat anak ini. Ya, jadi silakan kalau mau ambil. Kalau mau semua berdoa yuk sama suami, sama Contau supaya bisa sama-sama kalau Tuhan pimpin mungkin ini jalannya. Kaget juga Bapak Ibu Saudara. Waktu itu belum pernah memikirkannya kan, tiba-tiba muncul seperti itu. Rasanya lebih pengen anak sendiri begitu ya. Ada orang bilang begini, nggak apa-apa ambil satu, mancing-mancing yang lain. Siapa tahu muncul, celaka. Anak emang buat mancing-mancing begitu ya. Ini serius Bapak Ibu Saudara ya. Lalu kami berdoa, kami telepon mentor di Malang, kemudian mentornya kasih masukan, mendoakan kami, dan malam itu kita sampai kepada satu keputusan. Kita ambil yuk. Pak Ibu Saudara malam itu nggak bisa tidur, membayangkan besok hari ada tangisan keluar dari rumah itu, tangisan bayi gitu ya. Kapan tiba-tiba saya keluar gendong bayi, orang akan tanya begini tetangga, kapan hamilnya tiba-tiba gendong bayi begitu ya. Tapi itu sukacita kami Bapak Ibu Saudara. Karena sudah sangat malam, hampir jam setengah 1, jam 1, lalu kita bilang begini, besok pagi-pagi bangun, kita WhatsApp, kita akan ambil. Waktu bangun pagi, istri saya buka handphone, ada masuk WhatsApp, waktu dia buka, WhatsApp-nya bilang begini, Semu sudah diambil orang, Semu telat sih. Waktu dia baca itu Bapak Ibu Saudara, dia diam, saya diam. Kami termenung. Saya bertanya dalam hati, Tuhan, ini Tuhan mau bilang apa sih pada kita? Kami berdoa malam hari itu. Dan Tuhan berbicara jelas. Jangan-jangan kalian belum berusaha maksimal sampai hari ini. Belum sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Dalam hati saya bilang, Tuhan sudah coba 2 kali. Ini melar kemana-mana. Bukan sayanya, kasihan dianya gitu kan. Tapi udah tidak kuat lagi. Bagaimana lagi apa yang harus dilakukan? Tapi kami berusaha Bapak Ibu Saudara. Kami cari sana sini, tanya sana sini. Dan puji Tuhan akhirnya kami ketemu dengan satu dokter yang bagus. Kalau kita datang, dia akan minta kita untuk tanya apapun. Waktu pulang dia bilang, kamu searching, minggu depan ketemu saya, tanya apapun yang kamu mau. Lalu kita dialog Bapak Ibu Saudara. Dan setelah itu dia lakukan pemeriksaan. Dia periksa istri saya juga diperiksa. Lalu kemudian menemukan ada penebalan dinding rahim di salah satu sisi rahim istri saya. Dan kemudian penebalan itu sudah sampai menutup tube falopinya, ditambah dengan ada kista di belakang, makanya nggak bisa hamil. Lalu dia bilang satu-satunya cara adalah operasi, dikikis bagian penebalannya. Saya bilang bisa asuransi nggak? Bisa. Waktu dicek asuransinya baru 10 bulan, nggak bisa dipakai Bapak Ibu Saudara. 2 bulan lagi kurang. Kita tanya, dokter masih bisa nunggu 2 bulan nggak supaya asuransinya genap dan bisa dipakai? Mahal operasinya Bapak Ibu Saudara. Dokternya bilang, is it okay? Nggak apa-apa. Tunggu 2 bulan, operasi dilakukan. Setelah operasi Bapak Ibu Saudara, dokternya bilang begini, Pak, Bu, setelah ini normal saja hubungan suami istri seperti biasa. Kalau 6 bulan nggak jadi, balik ke sini, kita baru lakukan treatment. 6 bulan itu Bapak Ibu Saudara, kami menanti, kami berusaha ora et labora, kata orang-orang. Ya, dan berjuang dan berdoa, sampai akhirnya 6 bulan tiba waktunya kami datang kembali ke dokter itu karena gak berhasil, gak jadi. Ya, kita siap untuk tindakan berikutnya. Waktu sampai di kliniknya, ternyata dokternya nggak ada karena dokternya cuti melahirkan. Baru saja melahirkan 2 anak kembar. Kita langsung bilang, coba giliran kita yang dapat anak kembar begitu ya. Dari mana anak kembar, nggak ada keturunan kembar, tiba-tiba berharap kembar begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, akhirnya suster bilang tunggu 1 bulan lagi, nanti balik ketika dokternya kembali masuk kantor. 1
1 bulan. Setelah itu beberapa hari saya pergi ke puncak, ke Bandung Bapak Ibu Saudara, ikut Men's Breakthrough Camp. Di tengah-tengah camp itu ada seorang misionaris dari Singapura yang kemudian menyampaikan sesi. Di tengah sesinya dia bilang begini, Bapak Ibu Saudara, waktu saya mau menikah dengan istri saya, kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan kasih kami cepat-cepat kasih kami anak. Kalau kamu kasih kami anak, maka semua berantakan pelayanan kami untuk misi ke Tibet, misi ke sini dan segala macam. Waktu saya dengar itu, saya kesal Bapak Ibu Saudara. Gua berjuang untuk cari anak, minta anak. Ini ada orang yang minta supaya jangan Tuhan cepat-cepat kasih anak. Saya kesal banget. Setelah selesai sesi malam harinya, saya sedang ngobrol dengan teman saya satu gereja, hamba Tuhan. Ketika sedang ngobrol, tiba-tiba dia ditelepon sama istrinya di Jakarta. Dia jawab telepon, waktu dia balik, dia bilang begini, aduh Pak Roni, istri saya baru bilang dia hamil lagi anak kedua. Waktu dengar itu, saya makin kesal Bapak Ibu Saudara. 1 hari 2 kejadian itu. Apakah mereka tidak tahu hati saya sedang tersayat-sayat karena doa yang belum dijawab Tuhan? Malam hari itu saya terus bertanya sama Tuhan dan saya tulis dalam jurnal saya, Tuhan apa maksud semua ini? Sampai besok pagi si pembicara misionaris yang sama kembali mengisi sesi dan untungnya dia melanjutkan kisahnya. Dan dia berkata demikian, setelah kami berdoa sekian lama kepada Tuhan seperti itu, tiba-tiba dalam satu waktu teduh saya, Tuhan berbicara sangat jelas kepada saya. Dan Tuhan berkata demikian, kalau saya mau kasih kamu anak dalam pernikahanmu, itu bukan urusannya kamu mau atau tidak mau, kamu siap atau tidak siap, enggak ada urusan. Tetapi aku beri dalam hidupmu dan dalam keluargamu, karena pekerjaanku dalam dunia ini yang sedang aku kerjakan, termasuk melalui anak itu, aku sedang start, tombolnya sedang on, dan aku taruh dia dalam hidupmu dan keluargamu. Kamu harus merawat dia, supaya dia berbagian dalam rencanaku yang besar dalam dunia ini. Dia berkata, waktu kami dengar itu, kami minta ampun dan kami bertobat. Dan waktu dia cerita itu besok paginya, saya juga minta ampun dan bertobat sama Tuhan. Karena selama ini, saya merasa saya meminta supaya diberi keturunan untuk kesenangan, untuk kebahagiaan, untuk keinginan kami sendiri. Hari itu Tuhan membuka mata saya. Kalau saya beri, gak ada urusannya dengan kamu mau tidak mau. Tetapi karena pekerjaanku dalam dunia ini, termasuk lewat anak yang aku akan beri, aku sedang mulai. Malamnya saya telepon istri saya cerita, lalu besoknya saya pulang Bapak Ibu Saudara, dan ketika sampai di rumah kami berdoa bersama di kamar. Saya mengingat kami berlutut bersama-sama di tempat tidur kami mohon ampun sama Tuhan, kami keliru selama ini. Semua doa kami selalu disandarkan kepada keinginan kami, bukan maunya Tuhan. Kami minta ampun dan malam itu kami melakukan hubungan suami istri sewajarnya. Bapak Ibu Saudara, hari demi hari berlalu. Sampai suatu pagi, kemudian istri saya keluar dari kamar mandi dengan teriakan histeris penuh sukacita. Dia berlari dari kamar mandi, dia membawa satu alat yang dia tunjukkan kepada saya dan dia bilang, "Ko, lihat." Saya lihat alat itu Bapak Ibu Saudara, tapi ekspresi saya biasa saja. Dia bilang, "Lihat garisnya." Ada 2 memang garisnya, tapi saya nggak tahu artinya karena saya belum pernah pakai alat itu. Ya. Hamil Bapak Ibu Saudara. Kami senang sekali dan beberapa hari kemudian kami harus punya jadwal dengan dokter 1 bulan setelah jadwal pertama. Waktu datang sama dokter bilang, "Selamat ya Bu, saya minta tolong dicek berapa usia kandungannya." Dan dokter bilang 1 bulan. Waktu dia bilang 1 bulan, saya tahu ditarik mundur. Itu adalah momen ketika Tuhan membereskan hati kami dan kami membereskan hidup kami dan doa kami di hadapan Tuhan. Saya kasih nama anak itu Jose Ebenezer dengan sebuah doa. Tuhan yang hadir, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang akan terus pakai dia. Bukan untuk kesenangan papa mamanya, tapi untuk pekerjaan Tuhan terus dilakukan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin sesaat Tuhan biarkan kita dalam pergumulan yang sama sekian lama. Mungkin ada yang keliru selama ini. Doa kita untuk sebuah tempat bekerja yang baru, lebih untuk mengejar karir dan kenikmatan
dan semua hal yang kita inginkan. Kenapa selama ini anak kita mungkin belum dapat jodoh? Jangan-jangan yang kita doain selama ini hanya untuk kesenangannya, bukan untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan anak cucu kita tidak di sekolah favoritnya? Jangan-jangan bukan karena dia tidak pintar, tetapi memang Tuhan sedang bentuk dia di tempat lain. Tuhan memakai dia untuk pekerjaan yang besar. Kenapa kemudian proyek yang besar yang ada di depan saudara tiba-tiba meleset sedemikian rupa? Padahal saudara sudah melakukan segala macam perhitungan dan persiapan yang baik. Bukan karena Tuhan tidak memberkati saudara, tetapi mungkin karena Tuhan sedang menjaga saudara dari sesuatu di depan yang kalau proyek itu saudara ambil, membahayakan hidup saudara dan karir saudara, masa depan saudara. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu saudara. Satu hal yang kita tahu adalah kalau kita berserah ke dalam tangan Tuhan, Dia paling tahu bagaimana menangani hidup kita. Dia paling tahu bagaimana mengubah abu menjadi sesuatu yang berharga. Dia paling tahu bagaimana menata kembali puing-puing yang retak dan menjadikannya indah. Dan kalau kita percaya demikian, bukankah itu berarti kita tidak boleh berhenti, bukan? Terus datang sama Tuhan, terus berserah kepada Tuhan. Karena Dia sanggup menolong saya dan saudara dan mengubahkan hidup kita. Amin. Bapak Ibu saudara, mari ambil waktu sejenak, tenangkan hati saudara di hadapan Tuhan. Berdoalah, berserahlah kepada Tuhan. Ungkapkan keinginan hatimu yang terdalam. Ungkapkan kepenatan dan bebanmu yang kau pikul selama ini. Lepaskanlah dan taruhlah di dalam tangan Tuhan. Biarkan Dia menolong, memulihkan dan mengubahkan hidupmu. Ya Tuhan, kalau saat ini ada pergumulan yang dalam, yang orang lain tidak tahu, bahkan suami, istri, anak-anak, orang tua kami tidak tahu, kami datang menaruhnya di dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kalau kami, di antara kami ada yang sedang putus asa akan hidup yang begitu sulit ini, Tuhan angkat kami kembali. Kobarkan hati dan pengharapan kami, supaya di momen-momen Natal ini kami diingatkan kembali ada Tuhan Sang Raja Damai, Immanuel, yang bersama kami, yang menopang kami, yang menolong kami, dan yang akan memimpin hidup kami. Hamba-Mu berdoa, mari berkati jemaat-Mu di GKPKR Gedong ini, dan biarlah Engkau Tuhan yang menyatakan diri-Mu bagi mereka di tengah segala pergumulan mereka. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menjamah, dan Tuhan yang menjadikan hidup mereka buku yang indah yang menceritakan kasih-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.